Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan subuh hari ini akan kita teruskan kajian kita. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam tak lupa kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan undi-undian itu semua keji dari perbuatan setan. Maka harus kamu tinggalkan semuanya supaya kamu untung dan bahagia. Surat Al-Maidah ayat 90. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini jelas bagi kita bahwa Allah memanggil kita orang-orang yang beriman ini yaitu untuk meninggalkan yang pertama sekali minuman khamar, minuman yang memabukkan, kemudian perjudian, menyembah berhala, dan undi-undian atau mengundi nasib. Di dalam ayat ini jelas bagi kita ada 4 macam. Yang pertama khamar, minuman yang memabukkan bentuk apapun. Maka kalau ingin beruntung, jauhilah itu, karena itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang perbuatan setan, dan juga itu sumber dari segala dosa. Karena kalau sudah orang minum khamar, sudah mabuk, akan lupa segalanya. Dia akan berbuat dosa-dosa yang lain, maksiat-maksiat yang lain, karena dia sudah tidak sadar lagi. Dia akan ribut, dia akan berantem, dia akan maling, dia akan berzina, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu judi. Juga demikian. Biasanya kalau sudah menang dia akan ketagihan, kalau kalah dia penasaran, dia tetap akan melaksanakannya, maka pun akan terjadi dosa-dosa yang lain. Dia akan mengambil harta dari manapun, dia akan menipu, dia akan berusaha untuk mendapatkan uang untuk berjudi itu sendiri. Apalagi sekarang sangat marah sekali. Kemudian berhala, menyembah berhala, dan undian di sini, dan maksudnya itu mengundi nasib. Karena di zaman dulu itu saat terjadi seorang mengundi nasibnya, dihidupkannya api. Kalau api ini tetap hidup berarti dia selamat. Kalau api ini mati berarti dia tidak selamat. Kalau api ini masih hidup, dia boleh meneruskan perjalanan. Kalau api ini mati, dia tidak boleh meneruskan perjalanan. Kalau api ini hidup berarti dia masih hidup. Kalau api ini mati, dia sudah mati. Nah, undi-undian seperti ini tidak boleh. Tapi kalau sebatas kita mengundi atau arisan dan lain sebagainya, dan dopres, itu boleh-boleh saja. Nah, jamaah rahmatullah, maka dikatakan di sini tidak beriman seseorang itu kalau dia berjudi, kalau dia minum khamar, kalau dia berzina. Jelaskan oleh Rasulullah SAW, tidak akan berzina seorang di waktu berzina jika dia beriman. Kalau ada imannya, dia tidak akan berzina, dan tidak akan minum khamar ketika meminum khamar jika dia beriman. Maka kalau dia beriman, dia tidak akan minuman khamar, dan tidak akan mencuri seseorang pencuri di waktu mencuri jika dia beriman. Nah, jamaah subuh rahmatullah, kalau kita pelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan khamar banyak sekali, yaitu mudarat yang didapat dalam minuman khamar itu. Memang walaupun beralasan mau sehat dan lain sebagainya, tetapi mudaratnya lebih besar daripada sehatnya. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, tiap sesuatu yang memabukkan maka itulah khamar. Ingatlah, tiap sesuatu yang memabukkan itulah khamar, dan tiap khamar adalah haram. Tidak akan berzina seseorang pelacur di waktu berzina jika dia beriman. Apa yang sudah kami sampaikan tadi. Tidak akan minum khamar ketika meminum khamar itu jika dia beriman. Kemudian di hadis yang lain, siapa yang minum khamar, keluarlah nur iman dari dalam hatinya. Ini yang ditakutkan. Salah satu musibah yang terbesar kepada diri seseorang, yaitu tatkala
keluar dari dunia ini, yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia ini tidak membawa iman. Artinya tatkala matinya tidak beriman, karena imannya sudah keluar tatkala dia berzina dan minum khamar. Kemudian diriwayatkan juga dalam hadis yang lain, orang yang tetap minum khamar jika mati sebelum bertobat maka akan menghadap kepada Allah bagaikan orang penyembah berhala. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kemudian, maka janganlah minum khamar. Dan siapa yang percaya pada Allah dan hari kemudian, maka janganlah duduk di atas hidangan yang dihidangkan, yaitu khamar. Yang di situ juga ada minuman khamar. Siapa yang meminum khamar seteguk, maka Allah tidak menerima amal fardunya dan sunnahnya selama 3 hari. Dan siapa yang minum khamar seloki segelas, maka Allah tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Dan orang yang tetap minum khamar, maka selayaknya Allah memberinya minuman dari nahrul khabal. Ketika ditanya Rasulullah, Rasulullah menjawab, apa itu nahrul khabal? Yaitu darah bercampur nanah dari orang-orang ahli neraka. Dalam hadis juga dikatakan sama, siapa yang minum khamar, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Maka bila tobat, Allah menerima tobatnya, dan jika dia mengulangi lagi, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Maka bila tobat, Allah tidak menerima tobatnya, dan Allah akan memberinya minuman nahrul khabal. Ibnu Umar ditanya, apakah nahrul khabal itu? Jawabnya, sungai dari darah bercampur nanah ahli neraka. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar, dan harganya, uang hasil penjualannya juga mengharamkan bangkai dan harganya, dan mengharamkan babi dan harganya. Rasulullah SAW telah melaknat ada 10 orang yang memeras khamar, orang yang minta diperaskan, yang meminum, yang membawa, yang dibawakan, dihidangi, yang menuang, yang menjual, yang menawarkan harganya, yang membeli, yang dibelikan untuknya. Nah, inilah jemaah subuh rahimakumullah, mari kita tinggalkan ada perbuatan yang keji, perbuatan setan, yaitu minum khamar, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi-undi nasib. Mudah-mudahan manfaat apa yang kami sampaikan kajian subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.